Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, F147 yang paling pintar itu. Walaupun Omarmu sudah lama tidak tinggal di kediaman keluargamu, namun ia tetap memiliki harga diri yang sangat tinggi di keluarga itu. Saat acara makan, tidak ada yang berani bicara sepatah kata pun. Begitu selesai menyantap makanan, Ricky Mo langsung bangkit berdiri dan berkata, "Karena kami masih ada pekerjaan, jadi kami pergi dulu." Amandamu sedikit terkejut, tidak menyangka Ricky Mo akan pergi secepat ini. Begitu Omarmu mendengarnya, ia menengadah menatap pria itu. "Kalian pergilah dulu." Jelas-jelas Omarmu dan Ricky Mo saling berbicara dengan sangat singkat, namun entah mengapa Amandamu malah merasa seperti mereka telah berbincang serius. Ricky Mo juga membawa serta Amandamu yang masih tercengang keluar dari villa kediaman keluargamu. Sekembalinya ke dalam mobil, Amandamu masih memasang tampang terpaksa. "Kamu dan kakekku, apa yang terjadi di antara kalian?" Amandamu benar-benar tidak mengerti dengan pertarungan tingkat tinggi tanpa bicara seperti ini. "Ia akan datang mencariku." Ricky Mo menyunggingkan senyum yang tersirat penuh arti. Amandamu tidak tahu apakah Omarmu mencari Ricky Mo atau tidak, namun Omarmu dengan cepat mencari Amandamu. Keesokan harinya adalah hari Jumat. Pagi-pagi benar Amandamu berangkat ke kantor dan ia mendengar bahwa Presdir Senior sudah kembali menduduki singgasananya. Amandamu baru saja duduk ketika ia langsung menerima telepon dari Siskamu. Dengan nada enggan Siskamu berkata, "Kakek menyuruhmu datang ke kantornya." Selesai bicara, ia langsung menutup teleponnya. Amandamu pergi ke kantor Presdir, dan baru menyadari bahwa ada Kelvin Mu dan Siska Mu juga di sana. Sepertinya Omarmu bukan hanya mencarinya seorang. Hanya saja, raut wajah Kelvin Mu dan Siska Mu tidak terlihat baik. Raut wajah Kelvin Mu terlihat sangat buruk. Hanya dalam sekali lihat, Amandamu mengerti bahwa wajah dingin pria itu sedang menahan amarah. Sepertinya, pria itu dimarahi oleh Omarmu. Sedangkan Siskamu yang menyadari bahwa Amandamu sedang memandanginya langsung memberikan tatapan dingin dan memelototi Amandamu. Omarmu sepertinya tidak menangkap gerakan kecil mereka. Ia menyapa Amandamu dan menyuruhnya duduk. "Amanda, duduklah." Ini membuat hati Amandamu semakin tidak karuan. Kelvin Mu dan Siskamu sedang berdiri, namun Omarmu malah menyuruhnya duduk seorang diri. "Jangan pedulikan mereka, duduklah. Aku ingin bertanya sedikit padamu." Saat sorot mata Omarmu jatuh pada Kelvin Mu, ia menggeram dingin. "Dasar anak pembawa sial." Dengan perkataan yang seperti itu, Amandamu hanya bisa menurut dan duduk. "Kamu telah diperlakukan buruk dalam beberapa tahun belakangan ini di keluargamu, dan aku sudah tahu semua perbuatan mereka." Ternyata hal ini yang ingin dibicarakan Omarmu. Hal ini membuat Amandamu merasa sedikit terkejut. Ia tidak dapat menebak dengan pasti maksud perkataan Omarmu, sehingga hanya bisa mengikuti alur pembicaraannya. "Tidak apa, semua adalah keluarga. Tidak ada yang menyusahkan ataupun disusahkan." Karena Amandamu tidak yakin akan maksud perkataan Omarmu, ia pun tidak mengatakan isi hati yang sebenarnya. Omarmu menggeleng. "Aku pergi di saat kamu masih kecil, namun aku juga tidak menyangka malah kamulah yang paling pintar di antara ketiga anak ini." Yang paling pintar. Hati kecil Amandamu tiba-tiba melonjak, ia merasa sedikit tidak aman. Apakah Omarmu telah mengetahui sesuatu? "Kakak-kakak semuanya sangat hebat, aku tidak sebanding dengan mereka." Amandamu merendahkan matanya, tidak berani menatap mata Omarmu. Amanda adalah anak yang murah hati.
Omarmu tiba-tiba tertawa, mengangkat tangannya dan mengibaskannya sambil berkata, "Kelvin dan Siska, kalian berdua keluar dulu." Baik. Walaupun Siskamu merasa tidak senang hati, namun ia hanya bisa patuh dan keluar terlebih dahulu. Tepat sebelum keluar, ia tidak lupa memelototi Amandamu dengan marah. Dulu kakek paling menyayanginya. Tapi barusan, kakeknya bukan hanya memarahinya melainkan juga memuji Amandamu si wanita brengsek itu. Titik titik titik. Saat di dalam ruangan hanya tinggal Amandamu dan Omarmu, barulah Omarmu memasang raut wajah seriusnya dan berkata, "Dulu kamu tidak terlihat seperti anak yang begitu berani. Tapi ternyata kamu berani membiarkan fotografer liar datang ke pabrik keluarga kita untuk memotret berita. Apalagi setelah melewati begitu banyak perselisihan, kamu masih bisa tenang dan selamat." Hati Amandamu terlonjak kaget. Ternyata Omarmu memang mengetahuinya. Salah satu alasan mengapa Kelvinmu tidak mencurigainya adalah karena ia memainkan peran seseorang yang bodoh selama beberapa tahun menjalani hidupnya di keluargamu. Cara ini sudah cukup untuk menipu Kelvinmu. Apalagi, masalah pabrik yang sebelumnya adalah Amandamu yang memohon Ricky Mo untuk membantu perusahaanmu. Kelvinmu tentu saja semakin tidak mungkin mencurigainya. Namun berbeda dengan Omarmu yang otaknya sangat pintar. Hanya dalam waktu singkat berada di kediaman keluargamu, ia langsung menyadari masalah mana yang terjadi dengan janggal dalam sekali lihat. Apakah sekarang ini kakek sedang menyalahkanku karena membiarkan fotografer liar memotret masalah pabrik? Karena Omarmu telah mengetahui semuanya. Amandamu tidak harus menyembunyikan apapun lagi. Merupakan hal yang baik jika semua orang mau membeberkan dengan sejelas-jelasnya. Apakah kamu tahu berapa banyak kerugian yang dialami perusahaanmu karena masalah pabrik? Tapi, aku hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menaikkan ketenaran perusahaanmu. Ricky juga membantu perusahaanmu melewati masa sulit. Lagi pula, ketenaran perusahaanmu juga sudah bangkit lagi. Orang yang mencari perusahaanmu untuk bekerja sama pun lebih banyak. Amandamu merasa semakin lama kemampuannya untuk mengucapkan kebohongan dengan mata terbuka semakin hebat. Dipuji seseorang sebagai orang yang pintar merupakan hal yang membahagiakan. Tapi kalau ternyata lawan bicara bermaksud tidak baik, lebih baik berpura-pura bodoh saja. Amandamu merasa Omarmu datang dengan maksud yang tidak baik. Indera keenam seseorang selalu menjadi hal yang paling tepat juga hal yang paling aneh. Omarmu memicingkan matanya, seperti sedang mengira-ngira apakah perkataan Amandamu ini jujur atau ada maksud lainnya. Amandamu sedikit membelalakkan matanya, mengatupkan mulutnya dan membuat dirinya sendiri terlihat sedikit tidak bersalah. Dengan cepat Omarmu mendengus dingin, mengibas-kibaskan tangannya dan berujar, "Keluarlah." Oh. Begitu Amandamu mendengarnya, ia langsung bangkit berdiri dan berjalan ke arah luar. Setelah berjalan beberapa langkah, ia kembali menoleh dan melihat ke arah Omarmu. "Kakek, sebenarnya ada masalah apa kakek mencariku?" "Tidak ada masalah apa-apa. Pergilah." Nada bicara Omarmu ini jelas-jelas terdengar seperti tidak sabar untuk segera melenyapkan Amandamu dari hadapannya. Ekspresi Amandamu menjadi datar. Ia membalikkan tubuhnya dan langsung keluar. Walaupun Omarmu memperlakukannya dengan lebih baik dibanding semua orang di keluargamu, tapi pria itu tetap saja anggota keluargamu. Anggota keluargamu memang dari dulu tidak pernah menyukai Amandamu. Baru saja Omarmu berujar betapa beberapa tahun belakangan ini dirinya telah disusahkan di keluargamu. Tapi dengan cepat pula ia langsung berubah menjadi tidak ramah setelah menanyakan masalah pabrik. Tujuannya memang benar-benar terpampang jelas dengan rapi. Sore harinya, Omarmu memulai rapat dengan para petinggi untuk membahas kondisi perusahaanmu saat ini sekaligus membahas tindakan pencegahan yang harus diambil. Siskamu dan Kelvinmu juga hadir,
namun Amandamu tidak hadir. Karena Omarmu memang tidak memanggil Amandamu. Mungkin karena Omarmu merasa Amandamu benar-benar bodoh setelah menanyainya pagi tadi, sehingga ia juga malas meladeninya. Dari dulu memang selalu seperti ini. Amandamu akan ditempatkan di bagian luar dalam segala sesuatu perkara keluargamu. Amandamu selalu mengerti akan hal ini, sehingga ia tidak merasa sedih. Tidak mengikuti rapat itu membuatnya bisa pulang lebih cepat. Bukankah ini lebih baik? Karena ini hari Jumat, Amandamu sama sekali tidak berencana untuk langsung pulang ke rumah. Ia menunggu Charles Mo datang untuk pergi ke supermarket bersama-sama. Begitu Charles Mo naik mobil, ia berkata, "Merdeka. Ada apa? Minggu depan sudah libur." Charles Mo terbaring kaku di kursi belakang, wajahnya sangat senang. Amandamu dengan kejam mengingatkannya. Sebelum libur harus mengikuti ujian dulu. Charles Mo langsung terdiam. Bersambung.